Sejarah perkembangan peningkatan Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Naskah disusun oleh Petrus Keia Eskom. Dokumentasi Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Pendeta Dr. Albert Benjamin Simpson, seorang pendiri Gereja Kemah Injil atau COMA sedunia, lahir di Cavendish, Prince Edward Island, Kanada. Anak ketiga dari keempat bersaudara dari pasangan James Simpson Jr. dan Janet Clark. Ia lahir pada tahun 1843 dari keturunan Skotlandia. Desember tahun 1873, pada usianya yang ke-30 tahun, Simpson meninggalkan Kanada dan menerima beban altar gereja Presbyterian yang paling besar di kota Louisville, Kentucky, Gereja Presbyterian Chestnut Jalanan. Gereja ini berada di kota Louisville, yang pertama menyusun khotbah Injil pada orang-orang umum dengan bangunan gedung mewah berbentuk kemah Musa yang adalah visinya diperoleh dari Tuhan Allah. Pembentukan The Christian and Missionary Alliance tahun 1897. Sekalipun Simpson tidak bertujuan untuk mendirikan gereja baru, namun orang-orang yang petobat baru, berdatangan ke Kemah Injil New York. Mereka meminta supaya mereka dilayani dengan sakramen. Maka Kemah Injil mulai berfungsi sebagai anggota COMA dengan tidak mengakui organisasinya sebagai denominasi, tetapi sebagai perserikatan atau persekutuan saja. Simpson kemudian menengok teman-temannya dari berbagai denominasi untuk bekerja sama ke seluruh dunia. Cita-citanya ini akhirnya tercapai karena ternyata banyak orang memiliki beban yang sama dan ikut bergabung dalam perserikatan Alliance yang baru ini. R.A. Jeffrey hampir sama dengan pendeta Albert Benjamin Simpson. Keduanya sama-sama keturunan Skotlandia, berkebangsaan Kanada. Lahir, dibesarkan di keluarga Kristen Presbyterian. Keduanya mendapat penglihatan keadaan dunia orang-orang yang belum percaya. Ketika R.A. Jeffrey yang masih muda itu mendengar khotbah ajakan misi gereja dari A.B. Simpson, Jeffrey tergugah hati dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di luar negeri. Setelah selesai sekolah Alkitab, Simpson akhirnya mempersiapkan diri sebagai utusan Injil. Mulai pelayanan di Indonesia di zaman Hindia Belanda. Pada awal tahun 1929, R.A. Jeffrey mendatangkan beberapa hamba Tuhan yang masih muda dari Tionghoa ke Makassar dan Kalimantan Timur. Jeffrey berangkat bersama ke Indonesia pada tanggal 29 Juni 1929. Rombongan pertama tiba di Surabaya. Setelah itu, R.A. Jeffrey mengadakan kontak dengan orang-orang Tionghoa yang ada di Makassar. Keesokan harinya, mereka mendapat kesempatan untuk melayani dalam kebaktian penginjilan di salah satu gereja Tionghoa. Waktu itu, ada 6 orang mengangkat tangan untuk didoakan. Itulah buah sulung dari pelayanan pertama. Pada tanggal 1 Juli 1929, rombongan Jeffrey berkunjung ke Batavia atau Jakarta, tetapi tidak memberitakan Injil. Pada bulan September 1930, Jeffrey pindah ke Makassar karena kantor pusat COMA dibangun di Jakarta. Dari tempat itulah, R.A. Jeffrey mengembangkan pelayanan. Lalu 45 tahun kemudian, barulah COMA dan Gereja Kemah Injil ikut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil di Pulau Jawa.
yang kemudian terus meluas dari Sumatera sampai ke Pulau Irian Jaya, Papua. Pada tahun 1932, pendidikan Sekolah Alkitab Makassar SAM dibuka. Pada siswa-siswa SAM bersama para coma mengabarkan Injil secara kelompok. Tahun 1932, sehingga pembukaan pelayanan di Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan Sumbawa tahun 1932 sampai 1933. Lalu penginjilan di NTT. Tahun 1955 penginjilan di Sulawesi dan Irian Jaya, Papua tahun 1938 sampai 1939. Penginjilan di Irian Jaya tahun 1938 sampai 1939, R.A. Jeffrey meninjau Fak-Fak. Pada tahun 1938, R.A. Jeffrey berangkat dari Makassar untuk melihat dari dekat keadaan di New Guinea, pulau nomor 2 besarnya di dunia. Pulau ini juga termasuk dalam kawasan visi A.B. Simpson sejak tahun 1887. Jeffrey berdoa lebih dahulu agar Tuhan memimpin kepada yang dapat menolongnya. Kemudian ia tiba di Fak-Fak dan langsung bertemu dengan Dr. W. Kator, asisten residen Belanda, yang baru kembali dari perjalanan selama 3 bulan, yang dapat meninjau keadaan pedalaman Irian Jaya dan memberitahukan tentang suku-suku yang tinggal di pedalaman kepadanya. Mereka sekalipun tidak mendapat pendidikan formal, namun memiliki daya pikir yang tidak kalah dari suku-suku lain. Mereka memakai alat-alat dari batu yang identik dengan manusia Neolitik atau zaman prasejarah. Mereka disebut manusia zaman batu. Ada unsur-unsur yang menarik dalam kebudayaan suku-suku di pedalaman ini. Namun sayangnya, ada yang tidak menguntungkan bagi mereka, seperti sering terjadi perang antar suku dan banyak yang gugur dalam perang tersebut. Selain itu, ia memberi motivasi kepada R.A. Jeffrey untuk memenangkan orang-orang Irian Jaya bagi Yesus Kristus. Dengan adanya dukungan yang kuat ini, Jeffrey mengutus 2 orang penginjil perintis coma, yakni W.M. Potts dan Russell Daibler, ke daerah pedalaman Irian Jaya. Mulai pelayanan di Papua. Kedua utusan tersebut setibanya di Kali Uta, terletak di pantai selatan New Guinea. Daibler dan Potts, mereka merasa kecewa karena jumlah pemikul barang yang menyertai mereka di dalam perjalanan tidak cukup, padahal segala sesuatu harus dipikul. Mereka juga membutuhkan paling sedikit 3 pasang sepatu yang kuat untuk mendaki gunung-gunung batu yang sangat sulit untuk didaki. Sementara itu di Uta, tidak ada yang menjual sepatu yang ukurannya cocok untuk kaki Potts. Akhirnya, mereka memutuskan agar Potts mau tidak mau harus kembali ke Makassar. Sedangkan Daibler bergabung bersama dengan ilmuwan dan polisi, menembus hutan-hutan tropis, mendaki gunung-gunung batu yang penuh dengan bahaya. Russell Daibler pertama ketemu orang Papua di kampung Mauwauto, distrik Kapiraya, Kabupaten Deyai sekarang. Seorang tokoh atau kepala suku Mei yang bernama Nika Yaitawi Yine, yang mengukir sejarah kedatangan para misionaris. Ia mendapat visi atau penglihatan bahwa suatu saat akan datang Tibi Kapai atau orang berkulit putih. Dalam penglihatannya, selama 3 hari 3 malam lamanya, rombongan para misi Tibi Kapai di bawah pimpinan Nika Yaitawi Yine tinggal bersama-sama dengan masyarakat Mauwauto. Pada hari yang keempat, misi tidak bertahan di situ. Mereka melanjutkan perjalanannya. Masyarakat Mauwauto mengantar para misi ke perkampungan berikutnya, Idego. Sesudah tiba di kampung Idego, para misi berkata kepada masyarakat bahwa di tempat ini ada sebuah pohon yang akan tumbuh menjadi besar. Saat pohon menjadi tua,
kami dan anak-anak cucu kami dan anak cucu kamu akan ketemu di tempat ini lagi. Masyarakat Idego merespon bahwa itu benar, kami orang di sini dan kami ini pemilik 10 hukum. Kata-kata ini menjadi sebuah nubuatan sehingga sampai saat ini berdiri sebuah gedung gereja Kingmi Jemaat Moria Idego. Selanjutnya, kepala suku menyampaikan kepada masyarakat Idego bahwa besok dari sini mengantar mereka ke Epeyako. Selanjutnya ke Kokobaya, menyeberangkan jembatan Kokobaya sampai kepada Weyakebo Mote di Yoba. Masyarakat Epeyako menerima dengan gembira atas kedatangan misi, dan mereka menghidangkan makan, minum, dan menyediakan tempat untuk menghilangkan lelah selama beberapa jam di Epeyako. Para utusan Injil tidak bermalam di kampung Epeyako. Setelah beberapa jam singgah di situ, para utusan Injil melanjutkan perjalanannya. Mereka diantar oleh masyarakat Epeyako di bawah pimpinan kepala suku yang ada di kampung Idego dan Epeyako ke kampung Kokobaya. Setelah tiba di Wagamo, Kokowaya, para rombongan misi Coma bersama masyarakat Kokobaya tinggal selama 1 minggu. Sementara itu, masyarakat memperbaiki jembatan gantung sungai Yahweh yang keluar dari Danau Paniai yang memanjang dari utara ke selatan Paniai yang akan digunakan oleh misi serta masyarakat setempat. Setelah 1 minggu, besoknya para misi melanjutkan perjalanan. Masyarakat menyiapkan bekal dalam perjalanan mereka. Di samping itu, kepala suku memberikan babi miliknya kepada rombongan Debler supaya babi itu dihidangkan dalam perjalanan yang panjang ini. Besoknya, masyarakat Kokobaya, Wagamo klasis pintu masuk Injil sekarang, mengantar para rombongan itu kepada Weyakebo Mote di kampung Yaba. Yemeyawi Mote, ayah dari Weyakebo Mote, menjadikan tiap hari ke-7 dari seminggu menjadikan hari kudus bagi Ugatame atau pencipta yang ada di atas langit. Tuhan yang berada di atas langit, Bapa yang kudus atau mulia, berikanlah kami kekayaan, membuat kami kaya, mengampuni kesalahan kami, beri kami keturunan. Kata-kata di atas ini diungkapkan oleh masyarakat Yaba dalam peribadatan yang dilakukan di bawah pimpinan Emeyawi Mote. Pengaruhnya Emeyawi Mote menata masyarakat Yaba baik dalam peribadatan yang dilakukan sebagai rutinitas dalam seminggu maupun ketertiban masyarakat. Tota mana yaitu 10 hukum yang sudah lama berlaku. Pengaruh Emeyawi juga memberikan kontribusi bagi Injil Kristus serta penataan hidup masyarakat yang takut akan Tuhan Pencipta atau Ugatame, serta menjalankan norma yang berlaku dalam masyarakat suku Me pada umumnya dan masyarakat kampung Yoba pada khususnya, menuai hasilnya. Anaknya Weyakebo Mote menjadi orang pengaruh di kemudian hari. Di samping itu, mereka menuai kekayaan sesuai permintaan mereka kepada Tuhan atau Ugatame. Sebelum kepala suku menguji para misi, ia memberitahukan bahwa mereka juga manusia sama seperti kita, memiliki mata, telinga, dan sebagainya. Selesai masyarakat menguji dan membuktikan bahwa misi juga manusia sama seperti mereka sendiri. Misi Debler yang mengeluarkan apa yang ia isi, yaitu manik-manik, pisau, korek, silet, pakaian, dan lain-lain. Semuanya diserahkan kepada Weyakebo Mote selaku kepala suku dan menerimanya. Setelah menerima semuanya itu, misi meminta kepada kepala suku supaya membangun pondok untuknya di situ. Ia membangun sebuah pondok bagi para misi. Sampai hari berdiri sebuah gereja Katolik di situ. Para rombongan misi 2 malam bersama kepala suku Weyakebo Mote di Yaba.
Selanjutnya, masyarakat Yaba di bawah pimpinan kepala suku mengantar rombongan misi Ena Gotadi atau Ena Rotali kepada Uwatawogi Yogi. Mereka siap melanjutkan perjalanan selanjutnya. Akhirnya, kepala suku Weyakebomote mengantar mereka ke tempat tujuannya, yaitu Enaa Gotadi. Mereka mengikuti Kali Yahweh sampai Udateida dan mereka memasuki daerah Pugodide. Rombongan penginjil ini tiba di Bude atau Kugowapa. Di situ mereka menginap 3 hari 3 malam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Pugomama dan mereka bermalam di situ. Dan besok paginya, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Weyadide melalui Ekaugi. Setelah itu, mereka kembali ke bagian barat, yaitu di Madi. Dari Madi, mereka atau misi melanjutkan perjalanan di bagian barat sampai mereka tiba di kampung Awabutu. Di situ mereka bertemu dengan Ida Notowogi Yogi. Sesudah itu, Bapak Ida Notowogi Yogi memanggil kepala suku Ena Gotadi, Uwatawogi Yogi. Ia menyerahkan tanah kepada misi Choma untuk membangun rumah di situ. Sesudah misi Choma tiba di Awabutu Ena Gotadi. Jadi selama perjalanan misionaris dari Uta sampai Ena Gotali, selama 18 hari 18 malam, antara lain, dari Uta ke Mauwato 1 hari, bermalam di Mauwato 3 hari 3 malam, bermalam di Idego 3 hari 3 malam, bermalam di Kokobaya 7 hari 7 malam, bermalam di Yaba 2 hari 2 malam, dan bermalam di Budai 3 hari 3 malam. Begitu tiba di Ena Gotadi Paniai, pada tanggal 13 Januari 1939, Deibler melihat keindahan alam sehingga Deibler semangat. Keadaan daerah itu sungguh memberi harapan. Iklimnya sangat baik karena letaknya 1.800 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur. Penduduk di daerah itu memang sebelumnya pernah melihat orang asing ketika Dr. Wekator menjelajahi daerah Paniai. Karena itu, mereka sama sekali tidak memusuhi utusan Choma itu. Malahan mereka bersikap terbuka dan menerima apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Ada sebutan suku Kapauku yang kemudian dikenal dengan nama Ekari, Ekagi, namun tidak benar sebutannya. Tetapi lebih positif sebutan mereka adalah Me, yang berarti manusia. Deibler melaporkan betapa sulitnya transportasi di daerah Paniai kepada Jeffrey di Makassar. Kemudian Jeffrey meminta izin kepada pemerintah setempat untuk menggunakan pesawat terbang ke New Guinea pada saat itu. Jeffrey segera menghubungi pendeta Fix di Bulungan, Kalimantan Timur, yang meminta agar ia mengirim orang-orang untuk membantu membuka pelayanan di daerah Paniai. Akhirnya, 20 orang dikirim melalui Makassar ke New Guinea. Rombongan dari Kalimantan ini bersama-sama dengan Deibler, Wepos, dan 3 orang siswa Sampe Paiti Pelohi berasal dari Ambon, Poltak Saragi berasal dari Tapanuli, dan Paja berasal dari Kalimantan Timur. Bersama dengan 20 orang Kristen, mereka meninggalkan Makassar pada tanggal 5 Mei 1939 dengan menumpang kapal motor Albatros Pamalho melalui Ambon menuju pantai selatan New Guinea dan mendarat di Uta dengan maksud untuk memenangkan tanah Mee atau suku Mee yang baru diintai oleh Deibler. Pada waktu itu, pemerintah Belanda juga merestui usaha mereka. Dengan bantuan orang-orang kampung ini, mereka mendirikan sebuah pondok yang dindingnya terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal Deibler. Dalam bulan Desember, mereka membuka beberapa pos antara lain Kampung Enagotali, Kampung Uwamani, Kampung Dagou Topo Gaida, Kampung Okago, Kampung Tugu Timo, Kampung Okaitadi, Kampung Mogoya Panie Barat, Kampung Muyetadi,
Kampung Bekobutu, Kampung Kebo, Kampung Bude, Kampung Tugu Timo, Kampung Madi, dan Komopa. Pada tanggal 10 Desember 1939, semua orang Kristen dari Kalimantan yang ikut bersama-sama dengan pengutusan Injil dari Makassar meninggalkan Danau Wesel menuju ke Makassar dan terus pulang ke Kalimantan dan tidak kembali lagi. Tanggal 15 Desember 1939, mereka mengerahkan sebanyak 50 orang Mei untuk ikut bersama-sama membawa orang dari Odayate atau Uta sampai ke pangkalan dekat Danau Paniai di kampung Enarotali. Setelah 12 hari, tanggal 27 Desember 1939, terjadilah peristiwa gempa bumi di Enagotali. Sementara itu, di Makassar, Jeffrey menulis surat izin untuk memakai pesawat terbang yang sudah lama mereka nantikan itu. Akhirnya, permohonan disetujui. Kemudian pada tanggal 2 Februari 1940, Pendeta Wepos dan Debler berangkat ke Uta untuk menjemput istri-istri mereka. Pembukaan pos-pos penginjilan oleh Misi Coma di Tanah Papua tahun 1938 sampai 1982. Nama pos Enarotali, nama misi Wesel tahun 1936. Nama pos Enarotali, nama misi Walter Pos tahun 1938. Enarotali, Russell Debler 1938. Enarotali, Ken N. Vida Tropman 1952. Enarotali, Michelson and Eck, Perintis Coma tahun 1942. Enarotali, nama misi John dan Joy Kuto, mantan ketua Coma tahun 1942. Nama pos Kebo tahun 1962. Nama pos Hitadipa, nama misi John dan Joy Kuto, mantan ketua Coma tahun 1960. Nama pos Tage tahun 1942. Sentani, nama misi David and Caroline Ekman tahun 1952. Hetigima Beni Karakeski tahun 1954. Nama pos Piramid, nama misi Michelson and Eck atau Perintis Coma tahun 1955. Piramid James and Deloria Sunda 1956. Vosi James and Deloria Sunda tahun 1965. Tagi James and Deloria Sunda 1965. Ilaga Donan and Alice Gibbons tahun 1956. Tulem dan Silimo Ed and Shirley Maxey 1957 dan 1963. Ibele dan Pasema Anderson tahun 1958 sampai 1971. Pugima Ferrick and Bonick Adams 1958. Pogapa 1958. Tigi 1960. Bioga Bill and Grace Katz tahun 1960. Hitadipa Michelson and Eck Perintis Coma 1960. Sinak John and Betty Wilson tahun 1960. Sinakma Wamena Bosman 1960. Jila Nduga Andrian and Mijo Vanderbilt tahun 1961. Enarotali Myron and Marge Bromley 1957. Jayapura 1962. Jayapura Ted and Judith Haglund tahun 1975. Abepura Ted and Judith Haglund tahun 1975. Nabire Yosia Tebay tahun 1977. Timika Penginjil Pribumi tahun 1978. Bugalaga 1981. Jayapura
Pat and Ardus Worsley, mantan ketua COMA. Sepanjang perkembangan perjalanan peningkatan Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, mulai dari masuknya Injil tanggal 13 Januari tahun 1939 di Wesel, Medan, Paniai, sampai dengan tahun 2015, jumlah hamba Tuhan sebanyak 1.543 orang. Jumlah jemaat Kingmi di tanah Papua 440 jemaat. Klasis tetap dan klasis persiapan 8, 12 koordinator, kurang lebih 500.000 orang warga jemaat Kingmi di tanah Papua yang tersebar di gunung, lereng, lembah, pantai, dan seluruh pelosok di tanah Papua. Demikian sejarah perkembangan peningkatan Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua. Naskah disusun oleh Petrus Keia Eskom. Dokumentasi Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua.